Inilah tutorial cara mutasi barang antar stok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara memindahkan stok. Entah itu dari bad stock ke good stock, ataupun dari good stock ke bad stock, ataupun ke block stock di aplikasi Bosnet. Namun sebelum ke tutorialnya, saya terlebih dahulu ingin memberikan penyebab mengapa mutasi barang harus dilakukan. Alasan yang pertama, ada barang yang rusak di good stock atau di gudang barang bagus. Barang rusak ini biasanya muncul akibat hama, entah itu tikus dan sebagainya. Tapi tidak jarang juga ada barang yang tiba-tiba kempes ataupun kemasannya rusak. Mungkin ketika produksinya ada yang salah dalam prosesnya, sehingga menyebabkan kemasannya rusak tiba-tiba, meskipun tidak terkena hama. Maka picker good stock itu wajib memutasikan barangnya ke bad stock. Penyebab yang kedua, ada barang bagus di BS yang harus dimutasikan ke GS. Mungkin teman-teman akan bertanya, kok bisa di gudang BS ada barang bagus? Nah, barang bagus ini didapat dari retur toko. Karena tidak jarang ada beberapa toko ketika kita kasih barang dengan waktu seminggu ataupun 2 minggu, tapi ketika jatuh tempo penagihan faktur, dia belum laku barangnya dan dia belum punya uang, sehingga dia memutuskan untuk meretur barangnya. Dan sesuai standar operasional prosedur, barang yang diretur itu harus masuk dulu ke gudang BS. Dari gudang BS baru bisa dimutasi ke gudang GS. Penyebab yang ketiga, ada salah input di BTB faktur penjualan ataupun di BTB nota retur atau bahkan di BTB surat jalan. Salah input yang saya maksud di sini adalah kesalahan ketika menginput gudang stok. Misalkan saya ada tolakan dari satu retur faktur penjualan. Harusnya ketika BTB saya memilih stok good stock. Tapi mungkin karena saya kurang konsentrasi, saya memilih bad stock. Maka saat itu juga saya harus memindahkannya atau memutasinya langsung ke gudang bagus dari BS ke GS. Ataupun ketika melakukan input BTB nota retur, saya memilih gudang yang GS. Harusnya setiap nota retur yang di BTB itu masuknya ke gudang yang BS. Tapi apabila terjadi kesalahan, misalkan kita inputnya jadi ke gudang GS, maka kita wajib memutasinya saat itu juga ke gudang GS, dari GS ke BS. Begitupun dengan BTB atau bukti terima barang dari surat jalan. Surat jalan itu memang seharusnya masuknya ke gudang bagus atau good stock. Tapi tidak jarang mungkin di antara kita ada yang melakukan kesalahan sehingga kita salah pilih tipe gudang menjadi bad stock. Maka ketika kita sudah mengetahui kita salah input tipe stok, maka yang harus kita lakukan adalah mutasi dari BS ke GS. Kemudian penyebab yang selanjutnya, ada kelebihan input BTB nota retur. Misalkan di nota retur barangnya itu berjumlah 2 dus atau 2 karton. Tapi di bukti terima barangnya saya input 3 karton, otomatis kelebihan 1 karton. Nah, barang yang lebih saya input di BTB 1 karton ini wajib saya mutasikan ke GS. Tujuannya untuk apa? Yakni untuk dibuatkan PB, kemudian di BKB. Karena kalau tidak di BKB, maka yang terjadi adalah settlement tidak akan seimbang. Dan PB hanya akan bisa dibuat apabila tipe stoknya adalah good stock. Sedangkan apabila bad stock, dia akan nolak, gak akan bisa dibuatkan PB. Kemudian penyebab yang terakhir adalah adanya barang yang ingin dikarantina. Biasanya barang ini adalah barang yang bagus, tapi karena barangnya misalkan udah lama gak laku sehingga udah mendekati tanggal kadaluarsa, ataupun misalkan barangnya itu secara kemasan rusak tiba-tiba, entah itu kempes ataupun membusuk padahal belum waktunya, tapi jumlahnya sangat banyak ya tidak wajar, maka ketika kita melakukan mutasi ke BS itu tidak diperbolehkan. Yang ada biasanya pihak perusahaan akan meminta solusi dari pihak pusat, dan pihak pusat biasanya akan memberikan solusi berupa barang tersebut harus dikarantina atau dimasukkan ke block stock. Block stock ini bukanlah stok yang good stock ataupun BS, tapi di antara keduanya. Supaya ketika kita melakukan penarikan faktur ataupun ketika kita melakukan opname tidak mengganggu stok yang GS ataupun BS. Dan nanti apabila sudah ada keputusan dari pusat terkait barang yang dikarantina ini, ya barang ini dimusnahkan. Entah itu dibagikan ke masyarakat atau memang dimusnahkan secara pemusnahan reguler mingguan. Nah, sekarang kita pergi ke menu inventory, manajemen inventory, kemudian transfer stock. Kita di sini tipenya harus memilih yang FSTI intern, mutasi stok internal depo. Jadi di sini tuh ada beberapa tipe ya teman-teman. Ini untuk mutasi antar depo atau perpindahan barang dari depo satu ke depo yang lain, atau tukar barang. Ini untuk dokumen balik transaksi yang ada di sini. Kemudian FSRC, bukti terima barang BTB dari supplier. Ini untuk memasukkan surat jalan ya. Jadi kalau mau masukin surat jalan, pilihnya tipe yang FSRC. Untuk FSRT ini adalah bukti keluar barang ke supplier pabrik. Jadi kalau misalkan kita di perusahaan ada barang rusak, kemudian kita ingin retur ke pabriknya, kita pilihnya yang FSRT.
bukti keluar barang atau BKB ke supplier pabrik. Nah, kalau FSTIN, bukti terima barang dari depo lain, ini adalah apabila kita menerima dokumen atau mau memasukkan FDN yang kita terima dari depo lain. Untuk FDN sendiri yakni proses di mana kita mentransfer stok kita ke depo lain atau perusahaan cabang yang lain. Jadi kalau misalkan di kita ada kacang atom, tapi di tempat lain nggak ada, karena kebutuhan permintaan pasar, maka depo atau cabang perusahaan di tempat lain pun akan minta ke kita. Nah, kalau FDN sudah diterima oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan memasukkan FDN itu sebagai stok di sistem mereka menggunakan FSTIN. Sedangkan FS mutasi stok internal depo ini untuk mutasi barang dari gudang bagus ke gudang yang jelek atau dari GS ke BS ataupun sebaliknya. Nah, karena kemarin di kolom komentar ada teman yang minta supaya dibuatkan tutorial bagaimana caranya untuk mutasi dari barang bagus ke barang yang jelek, maka yang harus kita pilih adalah FS intern, mutasi stok internal depo ya. Intinya ini adalah transaksi internal kita aja. Klik di sini kemudian kita tab. Habis kita tab ya tanggalnya disesuaikan sesuai tanggal per hari ini. Kemudian kita pilih tipenya. Kalau misalkan kita ingin mutasi dari gudang bagus ke gudang jelek, maka yang harus kita lakukan adalah pilih gudang GS dan bawahnya jual. Karena saya berada di Sukabumi ya, jadi di sini namanya gudang Sukabumi. Lalu kita di sini kasih keterangan mutasi dari GS ke BS. Kemudian kita pilih di kolom ini BS. Kalau BS di sini kita pilih juga BS, tipe untuk barang bed stock. Di sini BS, di sini BS. Untuk yang ini GS jual, BS BS. Kemudian kita atur jamnya ya. Pada jam berapa transaksi itu dilakukan. Ya kita estimasi aja, misalkan si yang mutasi ini pihak gudang ini, gudang GS, ngemutasi barang ini selama berapa lama. Mungkin kalau jauh ya bisa setengah jam, ya kalau dekat mungkin 10 menit sampai 15 menit. Ya udah kita estimasi 9, 15, anggap aja 15 menit ya prosesnya. Kemudian kita klik ini. Nah, kalau untuk mengklik kolom yang ini ya teman-teman, nggak bisa pakai tombol tab, harus pakai kursor mouse. Kita klik, nanti akan muncul dan kita di sini ketikkan nama barangnya. Kalau udah muncul gini kita tab. Di Kak kirim ini maksudnya adalah singkatan dari kuantitas kirim. Di sini kita tulis sesuai POM manual yang dikasih dari gudang GS. 1 misalkan ya. Kita tab lagi. Ini kita lewat aja, nggak usah diisi, dia otomatis ngisi nanti. Nah, lalu kita isi alasan. Nah, di sini juga sama tab. Kita isi juga sama ya, karena di sini tadi kita input 1 karton atau 1 dus. Kita juga di sini input 1. Nah, dalam proses mutasi ini kita juga diwajibkan untuk memberikan alasan. Jadi habis dari sini kita tab aja langsung. Dia akan otomatis pindah ke sini. Nah, di sini kita tab lagi. Nah, otomatis di sini akan muncul deskripsi dari alasan-alasannya. Ini adalah singkatan-singkatannya, istilah yang ada di Bosnet, dan ini artinya ya, deskripsinya. Nah, ini contoh pemutasi stok ya. Bisa dari BS ke GS ataupun sebaliknya. Kebetulan yang saya terima contohnya ini adalah dari gudang BS. Nah, untuk kolom alasannya biasanya yang ada alasan lebih spesifik itu kalau mutasinya dari GS ke BS. Adapun jika mutasinya dari BS ke GS itu biasanya ya kita pilih random aja di sini. Kalau saya sih biasa pilih alasannya lain-lain ya. Kita enter. Kita oke. Dan seterusnya sampai selesai. Ya panjang pendeknya tergantung nanti POM-nya ya teman-teman. Kadang cuma 3 item, kadang juga sampai 25 item. Yaitu tergantung banyak tidak barangnya ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu, anggap aja kita inputnya udah beres ya teman-teman. Misalkan di sini sampai 10. Ya udah kita laksanain ya. Laksanakan, simpan. Nah, biasanya kalau stoknya kurang dia akan nolak. Misalkan di sini kita mau mutasi ORB1 1000 bal. Tapi stok yang ada di sistem itu cuma ada 100, maka otomatis dia akan nolak. Nah, kalau misalkan stoknya emang nggak ada, dia akan ngasih keterangan seperti ini. Stok dari produk ini ya kode produknya, tidak cukup. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, maka kita mutasikan sesuai stok yang ada. Jadi dari yang awalnya 11.20.000 ini, kita ubah jadi 1 misalkan, atau jadi 100 karena memang stoknya cuma ada 100. Kalau udah kita simpan dan selesai. Jadi itu ya teman-teman, tutorial mutasi barang dari GS ke BS, ataupun sebaliknya. Nah, mungkin teman-teman itu aja sih tutorial untuk kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti dan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman ya.
Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa akan saya buatkan video tutorial dari pertanyaan teman-teman. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.